Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Marilah kita ikuti bersama ya pengakuan dari Bang Haji Roma Irama yang dia nangis-nangis ya karena menyayangkan bahwa yang beliau cintai selama ini ternyata tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat disayangkan. Iya, marilah kita ikuti bersama karena menurut beliau telah teruji ya dari ahli nasab, dari ahli DNA, dari ahli filologi, kemudian dari ahli sejarah. Semuanya menyatakan ya kebatalan nasab Alawi. Marilah kita ikuti, jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Selamat menikmati. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ilahi. Oke, Bib. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum billah. Haji Mama, I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Ya, beliau menangis ya. Selanjutnya yang selama ini dicintai sesuai ternyata apa tadi bukanlah duriah Rasulullah sahabat saya ini siapa, Saifuddin. Saya minta bicara katanya tentang berdakwah dengan seni. Jadi gini dulu, Bib. Saya dulu pernah mendapat satu keresahan di dalam bermusik, berfilm. Apa keresahan anak? Bahwa kok kenapa sih main musik ini selalu mesti ada khamar, Betul. ada tarikus sholat, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Ini orkes Melayu zaman dulu, pemain-pemain itu banyak habaib. Z Syahab. Pemain suling Syahabuddin Syahab, ketua Chandra Leka, siapa Alatas itu, Umar Alatas, Muhsin Alatas, I Albar. Jadi para habaib ini dulu banyak seniman. S. Ahmadi ya, Sayyid Ahmadi. Bareng-bareng kita nyanyi bareng, joget bareng, syarab bareng. Ya Allah. Jadi luar biasa pertemanan saya dengan para habaib ini, luar biasa. Makanya ketika saya bicara tentang polemik ini nggak anti-antinya air mata saya. Inilah detik-detik Roma Irama meneteskan air mata ya karena mengenang para habaib itu ternyata bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ingin mencapai satu ukhuwah yang murni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Baik, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Agar kita sampai pada satu titik ukhuwah Islamiyah. Saya dulu ada keresahan. Kok kenapa main musik mesti mabuk? Main musik mesti tarikus sholat. Maka saya bikin dulu lagu apa tuh? Merah Santika ya. Dulu aku suka padamu, Dulu aku memang suka ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila ya. Ada cukup. Suara itu dari lahir. Kita mau utek-utek bagaimana, kok jelek-jelek aja dah. Jadi dulu memang begitu ya. Nah itulah akhirnya menjadi keresahan saya. Akhirnya
Setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat seni saya. Tapi seandainya seni ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Berikan saya hidayah, tuntun saya. Kalau enggak, cabut bakat seni saya ini. Itu doa saya selalu di dalam ketika akhirnya berproses pada 13 Oktober tahun 73, soneta saya dirikan tahun 70, Bib. Tahun 73, 13 Oktober, saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Saat itu saya kumpulkan formasi soneta 8 orang waktu itu. Mulai hari ini, no drunk, no tarikus sholat. Kita akan bermusik fisabilil haq, fisabilillah, enggak ada lagi maksiat. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. Tab 8 orang Al-Fatihah. Itu terjadi 13 Oktober tahun 73. Nah, saat itulah saya mulai berdakwah dalam musik. Kemudian dakwah saya yang pertama di pentas musik, Beb, mengucapkan Assalamualaikum. Allah. Dulu orang main musik nggak ada Assalamualaikum, nggak ada. Nggak ada. Jihad saya di musik pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sandal lumpur naik. Disambitin aja. Dilemparin. Karena itu merupakan satu Perjuangan. buat ucapan saat itu tabu diucapkan di pentas-pentas hiburan. Kemudian langkah kedua, qala Nabi SAW, iftanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla an yughnaka wal faqra wa farra wa khuzra. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Saya baca suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selama ini dihafal oleh semua umat Islam, bahkan sampai anak kecil tahu Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mensosialisasikan makna Al-Ikhlas di Indonesia. Tidak pernah ada. Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa arti suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat serangan. Tapi bismillah, ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada TV media. belum ada medsos, belum ada. Baru majalah-majalah koran. Hujatan, ramai-ramai mendendangkan Quran, ramai irama, menjual ayat, bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, astagfirullahaladzim, Syukri Ghazali. Kiai Haji Syukri Ghazali, kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Bang Haji mendendangkan Al-Quran. Coba, lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam. Dam 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 dararam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat
tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan Tiada selain Tuhan Allah. selain ini saya putar di sana. Lalu begitu kiai dan mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus, makanya bikin yang banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makul bukti memang. Awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, langsung semangat lah berdakwah dalam musik. Nah, ketika astagfirullahaladzim, kullu min Allah, semua hidayah dari Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka berlanjutlah dakwah dalam musik macam-macam. Ada keramat, ada ghibah, ada hari kiamat, bla bla semuanya. Tiba-tiba Amerika Serikat mengundang saya, yaitu University of Pittsburgh, mengundang untuk melakukan International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Luar biasa. Amerika Serikat, negara liberal, mau tahu apa efektivitas dakwah dalam musik. Sampai dia buat judulnya itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saya diundang, ada 9 negara di sana. Kemudian saya buat paper. Paper saya judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Saya ceritakan bahwa the power of music can change the character of human beings. Nah, untuk itu saya buktikan berdasarkan observasi saya. Observasi saya ada di sini, ada Forza, Fans of Roma and Sonata. Antum tahu Forza? Tahu banget. Jangan dia Forza juga. Iya, pasti itu. Fans of Roma and Sonata itu kalau menurut Asia Globe, majalah musik Asia, itu fans Roma itu 25 juta. Kata mereka, bukan kata gue. Tapi yang struktural itu berseragam, terikat oleh aturan organisasi, diantaranya 4B, 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Saya mendengar dari Forza, Bang Haji, dulu saya suka main judi. Begitu mendengar lagu judi, saya nggak lagi main judi, Bang Haji. Bang Haji, saya dulu suka minum. Begitu dengarnya, saya nggak minum lagi, Bang Haji. Bang Haji, dulu saya suka kurang ajar sama ibu saya. Begitu saya dengar lagu keramat, nggak berani lagi saya kurang ajar sama ibu. Bla 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 bla. Sampai ketika saya syuting di Surabaya menggapai matahari dalam rangka istirahat, saya jelas di satu restoran, Beb. Menggapai matahari ada dua ya, menggapai matahari satu dan menggapai matahari dua. Saya waktu itu masih kecil, matahari. Bawa tas, tampan. Begitu lihat saya, ayo Mr. Roma, saya katakan, karena dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Ya saya berdiri, langsung dipeluk sama dia. Masya Allah. You are my teacher. Saya katakan, how can you say it like that? Ternyata Bang Haji, seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Wallahil azim, wallahil azim. Ini ucapan seorang, dibilang saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Coba ente boleh cek di Erlangga, di Universitas Erlangga, Surabaya. Siapa itu dosen bahasa Inggris ketika tahun itu, tahun ada film Menggapai Matahari itu tahun berapa saya lupa itu. Hah?
Cari tahun 87 dosen bahasa Inggris Universitas Erlangga itu siapa? Karena waktu itu saya nggak tanya namanya. Sampai saya bilang Bang Haji sama teman-teman saya, kalian harus dengar soneta. Subhanallah, ini saya tulis dalam paper saya, Bib. Saya tulis dalam paper saya. Bahwa ada testimoni seperti ini. Nah, jadi ternyata the power of music can change character of human beings. Di situ saya yakin subhanallah, ternyata berdakwah dengan seni itu ternyata astagfirullahaladzim itu efektif, sangat efektif. Tetapi banyak orang tanya sama saya, Bang Haji, termasuk Ridho Roma misalnya, Vicky Roma, anak saya tanya, Pak, bagaimana sih dakwah dalam musik? I can't tell you about that. Itu nggak ada rumusnya. Karena itu feel, itu given, itu hidayah. Yang pasti lagu dakwah itu bukan lirik-lirik yang baik, terus kamu iringi dengan musik, bukan. Itu bisa terjadi anti dakwah. Jadi syarat dakwah dalam musik itu pertama amalkan kalimatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun khabur maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabur maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong tentang ayo sholat, kamu nggak sholat. Ayo jangan minum, kamu tukang mabuk. Ayo jangan berzina, kamu berzina. Kabar maqtan adalah taqulu ma la taf'alun. Pertama, sangat besar dosanya jika kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan. Jadi artinya ya, jangan memberi nasihat, tapi jadilah teladan. uswatun hasanah. Jangan ngomong nasihatin orang, tapi jadilah teladan. Abda binafsik, ya mulailah dari dirimu. Siapapun bisa bikin lirik dakwah, siapapun bisa. Tapi apakah efektif atau tidak, it's depend on tadi. Kalau sekedar bikin musik dakwah yang formality, semua bisa. Nah, Habib Ahmad bisa. Semua kita bisa. Tapi bagaimana yang dia sampai kepada hati, yang bisa efektif, bisa powerful, membentuk manusia. Itu tadi pertama syaratnya. Yang kedua, bagaimana Anda membuat lirik, kemudian melakukan suatu harmonisasi dengan notasi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari air susunya. Harus lirik sama notasi sama beat itu harmoni, senyawa, kawin. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Kalau tidak, Bang Haji satu dong, yang kalau kehilangan itu baru terasa sedikit. kalau sudah tiada baru terasa. Itu saya ingin Bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jadi seperti itu. Nah, Amerika Asa mengundang saya kehilangan karena dia lihat dia tagline saya. sungguh Saya telah aku tersosialisasi tagline Roma. hidup tanpa Music is not just for fun. dia.
but it has a responsibility to God and human beings. Hal itu muncul, tagline itu muncul ketika saya menjadi perwakilan Indonesia untuk acara WOMED, World Music and Dance di Tokyo dan Yokohama. Yokohama, Jepang. Jadi justru ada 24 negara, Bib, Masya Allah. di Tokyo dan Yokohama. Dari seluruh negara itu, Indonesia, saya jadi delegasi dari Indonesia waktu itu. Tahun berapa saya lupa, Anda ingat, Din? WOMED, World Music in Indonesia. Oke, nggak ingat ya. Ketika saya tampil di Tokyo, ada seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya, Mr. Roma, kok lagu Anda ini bermuatan sosial, politik, bahkan religi? Itu secara spontan saya katakan, because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah, jadi dari sini maka Amerika mengundang saya, dia mau tahu seperti apa powerful music, the power of music can change, bisa buat dakwah itu seperti apa. Subhanallah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini kepanjangan saya ngomong, Kiai. Ini baru Mukaddimah, belum, Masya Allah. Belum yang film Nada dan Dakwah tuh, itu belum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, saya katakan bahwa ini minallah, ini minallah, murni minallah. Aku yakin ini minallah. Kenapa saya katakan begitu? Pernah satu saat saya datang ke seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa itu entah di Bangkalan, entah di Sumenep, di mana, lupa kotanya. Tapi waktu itu antara tahun 70, tahun 80. Saya datangi kiai itu nggak berani siang-siang, sore-sore dikeroyok santri saya. Saya datang jam 2 malam, pakai baju tidur, nggak sopan juga waktu itu. Masya Allah. Ini cerita merasa ceritakan, bisa ulangi sini dengan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Wastaghfirullahalazim. Saya datang pada suatu malam, kiai itu baru tahajud. Kiai non sewu, mohon bimbingan. Memang saat itu saya tengah mempelajari tasawuf. Tangan saya nggak pernah lepas dari tasbih 33 itu. Kalau Anda lihat tasbih 33 itu made in Roma Irama itu. Ya. Dulu tasbih 99, nggak ada tasbih 33. Kalau ada tasbih 33 itu made in Roma Irama. Dan anak pernah dikasih sama antum yang 33 depan almarhum Zainuddin MZ. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sekarang masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu dulu saya jarang ngomong, zikir dulu. Lagi mendalami tasawuf Imam Al-Ghazali, zikir. Suatu saat saya datang ke kiai itu, Kiai non sewu, mohon bimbingan. Alhamdulillah, selama astagfirullah, nggak apa ceritanya, Bib? Nggak apa ceritanya? Nggak apa, Bismillah. Nggak apa Kiai. Nggak apa-apa. Siap. Kiai izin, saya bilang, selama ini Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah, bi'inayatillah, saya hampir nggak pernah lepas zikir, Pak Kiai. Bahkan ketika saya berjima dengan istri, nggak lepas Allah dari pikiran saya. Bahkan ketika saya loncat-loncat di pentas, nggak lepas Allah dari saya. Kontak terus. Tapi ada satu momen, Kiai, yang saya tuh lupa sama Allah, lepas. Kapan itu? Waktu bikin lagu, Kiai. Saya kalau bikin lagu cuma Bismillahirrahmanirrahim.
dulu tahun 70-an. Setelah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kayak supaya ketika bikin lagu saya nggak ingat, nggak lepas Allah. Ya sudah, serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Mantap itu. Itu jawaban beliau. Ketika 20 tahun kemudian kurang lebih, saya berada ketika menuju, waktu itu bulan Ramadan, saya lagi duduk di tepi danau kecil di Pasar Minggu, di Islam, ada di film center itu, Pasar Minggu ada di bawah itu. Menunggu waktu adzan maghrib berbuka puasa. Saya biasanya dulu bawa Quran kecil, belum ada HP begini, belum ada dulu. Bawa Quran kecil, kalau santai duduk saya buka Quran, saya baca-baca sambil nunggu adzan. Di situ saya dengar lagu-lagu dakwah saya di bawah angin. Entah orang putar di mana. Ada lagu karamat, lagu ghibah, lagu kiamat. Saya menangis. Ya Allah, apakah itu karya saya? Masa bisa semua seperti itu? Apa iya itu lagu saya? Ya, saya menangis. Ya Allah, indah sekali. Daya magisnya begitu kuat, ya Allah. Emang gue yang bikin. Kemudian saya ingat ucapan kiai itu 20 tahun yang lalu. Kiai itu pernah bilang, udah serahkan saja Allah yang bikin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu bahwa itulah astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya menceritakan apa yang saya alami. Na'udzubillah daripada riya'un nas. Semoga ini bukan bagian dari semua min Allah, kullu min Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya cuma ingin menceritakan kebesaran Allah. Saya ingin menceritakan kekuasaan Allah, keluar biasa Allah, keindahan Allah. Kadang-kadang saya mendengar lagu yang bukan lagu cinta. Seperti saya dengar misalnya lagu Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tabir kepalsuan. Saya dengar tabir kepalsuan. Mohon maaf, saya lagi mau mandi, saya putar lagu itu, saya nangis gerung-gerungan, Bib. Wallah, saya merangkak dari kamar mandi sampai tempat tidur. Kenapa? Kok itu musiknya, itu liriknya, padahal bukan lagu cinta, bukan lagu dakwah. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai menghalang di hatinya agar hirau. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta agar hiraukan hatiku yang lara. Itu saya luar biasa, musiknya luar biasa. Gue gak yakin kalau gue yang bikin. Maka saya menangis sampai ke tempat tidur, sampai merangkak, nangis gerung-gerungan pada lagu cinta, kayak gitu. Ini udah kelamaan ngomong nih. Enak ini, Masya Allah. Belum, ini kan baru setengah mukadimah ya. Masih ada panjang. Ini mereka ketemu antum ke rumah juga nggak bakal ketemu nih. Jadi, Masya Allah,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kita disambungkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berdamaikan Allah. Amin ya Allah, damaikan kami ya Allah, damaikan kita ya Allah. Jadi astagfirullahalazim. Gak ada yang bisa saya ucapkan kecuali kehadiran kita di sini, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga apa yang saya ucapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam ini Allah memberikan hidayahnya, taufik kepada kita semua, agar terjadi yang terbaik untuk umat Indonesia ini. Al-Fatihah. Ya, demikianlah penjelasan Bang Roma Haji, Bang Roma ya, Roma Haji, Bang Haji Roma Irama ya. Yang lagu-lagunya itu diilhami ya, oleh kekuatan gaib, sehingga lagu-lagunya sampai saat ini masih bisa kita rasakan bersama ya. Betul dengan apa yang dikatakan Bang Haji Roma Irama tadi ya, bahwa lagu itu yakin bahwa diciptakan oleh Allah langsung ya, karena dia sudah meyakini bahwa hakikat segala sesuatu adalah dari Allah ya. La fi'la illallah ya, tidak ada perbuatan ya, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Allah dan makhluknya kecuali itu adalah berasal dari Allah ya. Kemudian Bang Roma ya, dia meyakini bahwa hakikatnya la haqiqata illallah, tidak ada hakikat segala sesuatu itu kecuali dengan izin Allah ya. Bahkan yang jelek-jelek saja itu sudah ditentukan, digariskan, ditakdirkan ya, ditentukan ya, dikodokkan oleh Allah. Makanya dalam rukun iman yang keenam itu meyakini qada dan qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi baik dan jeleknya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi para muhibbin ya. Jangan sekali-kali mencela Bang Haji ya Roma Irama, karena beliau punya mata batin yang kuat ya, untuk membedakan siapa sesungguhnya zuriyah Nabi yang palsu dan zuriyah Nabi yang asli, seperti itu. Karena dia bukan orang biasa ya. Masalah kepandaian tidak bisa dibuat ukuran untuk menentukan meyakini siapa sesungguhnya zuriyah yang asli dan yang palsu. Cukup dengan ilmu laduni atau ilmu batin atau penglihatan batin. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.